Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denisa Apriliawati. Nah, kali ini kita akan melakukan praktek analisis Independent Sample T-Test. Independent Sample T-Test adalah uji statistika parametrik untuk menguji perbedaan mean antara dua kelompok. Dalam hal ini, kita ingin menguji perbedaan kebahagiaan pada kelompok yang sudah menikah dan belum menikah. Misalnya kita melakukan survei pada 267 orang yang sudah menikah dan belum menikah. Di sini kita memiliki hipotesis nul bahwa tidak ada beda kebahagiaan antara kelompok yang sudah menikah dan belum menikah. Itu ketika hipotesis nul kita dua arah. Ketika kita menggunakan hipotesis satu arah, maka bunyinya bisa tidak ada perbedaan positif kebahagiaan pada kelompok yang sudah menikah dan belum menikah, atau tidak ada kebahagiaan negatif. Tidak ada perbedaan negatif kebahagiaan begitu ya antara kelompok yang sudah menikah dan belum menikah. Arah ini nanti juga akan menentukan penolakan atau penerimaan hipotesis nul ya, karena dengan menggunakan hipotesis satu arah maka tidak cukup kita memenuhi pi kurang dari 0,05, tapi kita juga harus memastikan bahwa arah yang kita hipotesiskan itu sesuai dengan arah yang ditunjukkan oleh hasil analisis. Untuk melakukan uji independent sample t-test, kita memerlukan uji asumsi. Yang pertama, kita harus make sure bahwa tidak ada data yang bersifat outlier. Yang kedua, kita juga harus make sure bahwa distribusi data pada variabel bebas kita, atau lebih jauh lagi sebenarnya bukan distribusi data, tapi distribusi residual data pada variabel tergantung kita itu memenuhi kurva normal. Ya, nanti bisa kita hitung, bisa kita estimasikan menggunakan QQ plot atau menggunakan tes Shapiro-Wilk. Kemudian yang ketiga adalah asumsi homogenitas yang menggambarkan bahwa varians antara dua kelompok yang kita teliti itu bersifat homogen atau tidak berbeda variansnya ya. Jadi apple to apple bisa kita bandingkan, karena kalau variansnya terlalu heterogen artinya kita membedakan dua hal yang berbeda pada dua kelompok yang berbeda. Padahal tujuannya adalah kita ingin membandingkan satu hal pada dua kelompok yang berbeda. Nah, untuk melihat gambaran data sekaligus melihat apakah ada outlier atau tidak, kita bisa melakukan atau bisa mengeklik menu deskriptif di mana kita memasukkan kebahagiaan sebagai variabel dan status pernikahan sebagai variabel bebas ya. Oke. Di sini akan muncul hasil penghitungan. Bahwa di sini kita lihat untuk kelompok yang belum menikah itu ada 115 orang, dengan yang sudah menikah 152 orang, dengan rata-rata nilai kebahagiaan yang belum menikah 18,57 dan sudah menikah 22,20, dan standar deviasinya sekian. Itu bisa teman-teman ceritakan ya. Kalian juga bisa mencari nilai-nilai lain seperti SE confidence interval di menu ini. Nah, di menu basic plot, teman-teman juga bisa melakukan pengeplotan pada masing-masing kelompok, yaitu kelompok belum menikah dan sudah menikah. Ya, di sini kita lihat baik di kelompok belum menikah dan sudah menikah itu distribusinya normal. Teman-teman juga bisa melihat di box plot apakah ada data yang aneh atau tidak. Nah, di sini kalian bisa mengeklik label outlier dan tahu, oh di sini data nomor 96 ini kok aneh gitu ya. Tapi di contoh ini saya tidak akan melakukan penghapusan. Keputusan penghapusan itu nanti saya serahkan ke kalian. Oke.
asumsi untuk deskriptif seperti itu. Kalian bisa menceritakan tabel ini dan plot ini di bagian deskriptif. Kemudian setelah itu kalian bisa menceritakan tentang apakah ada outlier atau tidak di sini ya. Nah, kemudian untuk melakukan analisis independent sample t-test, kita ke menu t-test dan di tes klasikal ini kita mengeklik independent sample t-test. Seperti biasa, dependent variable kita masukkan, kebahagiaan, kemudian status pernikahan untuk grouping variabel alias independent variable. Nah, jangan lupa hipotesisnya tentuin dulu, mau satu arah atau dua arah. Di sini saya akan menggunakan hipotesis dua arah. Kemudian cek normality dan homogeneity. Di sini kita menggunakan Levens, ini yang paling sering dipakai. Cek dulu sebelum memilih di bagian kiri ini apakah akan menggunakan student, Welsh atau Mann-Whitney. Student ini kita lakukan ketika dua-duanya asumsi ini terpenuhi. Oke. Welsh itu kita lakukan ketika hanya Levens yang tidak terpenuhi. Sementara Mann-Whitney kita lakukan ketika normality-nya tidak terpenuhi ya. Jadi ketika normality-nya tidak terpenuhi, kemudian walaupun ininya juga tidak terpenuhi maupun tidak terpenuhi, kita menggunakan Mann-Whitney. Tapi ketika equality-nya tidak terpenuhi namun normal, kita menggunakan Welsh gitu ya. Nah, di sini kita lihat untuk uji asumsi bahwa di kelompok yang belum menikah maupun sudah menikah, nilai p-value-nya sama-sama di atas 0,05. Artinya tidak ada beda distribusi data pada sampel kita maupun dan populasi. Sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Oke. Kemudian dari tes equality of variances, tadi homogenitas, kita mengambil kesimpulan bahwa nilai F dengan degree of freedom pertama 1 dan degree of freedom kedua 265, kita peroleh nilai signifikansi sebesar 0,077 yang artinya P di atas 0,05 ya. Kesempatan kita salah dalam menolak hipotesis nol atau mengatakan ada beda itu di atas 5%. Artinya apa? Tidak ada beda. Tidak ada beda varians dari kelompok belum menikah dan sudah menikah ya. Ingat, untuk uji asumsi yang kita cari adalah tidak ada beda. Sehingga di sini uji asumsi homogeneity of variance juga terpenuhi. Karena kedua uji asumsi terpenuhi, maka kita bisa menggunakan student test. Nah, ketika sudah fix menggunakan student test, kita bisa mengeklik di additional statistic, location parameter untuk mengetahui beda, mean difference antara dua kelompok. Dengan effect size-nya kita menggunakan Cohen's d. Kemudian kalau teman-teman tadi tidak mengeklik deskriptif, kalian juga bisa cari deskriptifnya di sini ya. Untuk plot silakan kalian bisa memilih bar plot, rain cloud atau deskriptif plot yang lain, itu silahkan ya. Kemudian kita juga bisa mengeklik VSMP ya. Fourth cell K maximum P ratio. Oke, dari sini kita kemudian lihat ke hasil independent sample t-test. Kita ketahui bahwa nilai T dengan degree of freedom 265 adalah negatif 7,56 dengan p-value kurang dari 0,001 dan VSMPR-nya 1,9999 kali 10 pangkat 10 dan Cohen's d negatif 0,93. Artinya
bahwa ketika ada beda antara kebahagiaan pada kelompok yang sudah menikah dan belum menikah, itu bedanya memang nyata terjadi, ya, bukan karena kebetulan, ya. Alias peluang untuk kita salah dalam menolak hipotesis nol adalah kurang dari 5%. Sehingga hipotesis nol kita ditolak. Yang kesimpulannya ada beda kebahagiaan antara kelompok yang belum menikah dan sudah menikah. Dari sini kita ketahui bahwa mean difference-nya adalah negatif 3,63, di mana kelompok yang sudah menikah itu lebih besar rata-ratanya, ya, dibanding kelompok yang belum menikah, ya. Cohen di sini menggambarkan beda yang besar, ya, sangat signifikan, ya, antara kelompok yang belum menikah dengan sudah menikah. Nah, di sini kalian bisa menyimpulkan bahwa hipotesis nol ditolak, ya. Ada perbedaan kebahagiaan pada kelompok yang belum menikah dengan kelompok yang sudah menikah. Dalam hal ini, kelompok yang sudah menikah lebih bahagia secara signifikan daripada kelompok yang belum menikah. Oke, itu saja untuk video kita kali ini. Terima kasih. Selamat mempraktekkan menggunakan data yang sudah saya sematkan di deskripsi video di bawah. Silakan data itu bisa teman-teman download dan untuk praktek, ya, di komputer masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.